Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya guys, bantu video ini, viralkan. Video ini saya tujukan kepada seluruh majelis hakim, orang-orang penegak hukum di Indonesia ini. Saya sangat berharap banget, ya Allah, bukakanlah pintu hati kalian itu semua, betul-betul menyimak kasus Niki ini. Pantaskah dia mendapat hukuman ini selama 6 tahun ini? Nasib pahit harus kembali dirasakan oleh artis kontroversial Nikita Mirzani. Upaya aju bandingnya ternyata ditolak oleh pengadilan tinggi dan ia harus menjalani masa tahanan selama 6 tahun serta denda sebesar 1 miliar. Keputusan tersebut menjadi putusan yang sangat berat bagi Nikita Mirzani karena sebelumnya ia berharap dengan adanya banding akan meringankan masa tahanannya atau bisa jadi kebebasan murni baginya. Namun kini angan tersebut pupus sudah. Banyak yang bertanya ke netizen Cendol, apakah benar kasusnya Nikita Mirzani sudah ditolak oleh Mahkamah Agung? Jadi dengan berat hati sahabat Cendol, emang betul ya, berdasarkan informasi yang beredar dari sistem perkara Mahkamah Agung dan sejumlah pemberitaan. Jadi permohonan kasasi Nikita Mirzani memang ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya majelis hakim di tingkat kasasi menguatkan putusan sebelumnya, yaitu putusan dari tingkat banding yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Nikita Mirzani ya. Nah, perlu dipahami bahwa dalam tahap kasasi, hakim Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa saksi atau mengulang pembuktian seperti di pengadilan tingkat pertama, yang dinilai adalah apakah penerapan hukumnya sudah tepat atau tidak. Jadi ketika kasasi ditolak itu artinya Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan hukum oleh hakim sebelumnya sudah sesuai, sehingga putusannya dikuatkan. Namun jika kita melihatnya dari perspektif hukum acara ya, Nikita Mirzani masih termasuk beruntung karena Mahkamah Agung tidak memperberat hukumannya. Nah, sahabat Cendol, dalam praktik kasasi sebenarnya hakim memiliki beberapa kemungkinan putusan ya. Bisa menguatkan putusan, bisa memperbaiki atau memperingan, bahkan memperberat hukuman jika dianggap ada kekeliruan sebelumnya. Jadi dalam kasus Nikita Mirzani, Mahkamah Agung memilih hanya menguatkan saja, yaitu tetap pada 6 tahun penjara. Jadi setelah kasasi sebenarnya masih ada kok satu jalur hukum luar biasa ya, yaitu peninjauan kembali atau yang kita kenal dengan PK. Tetapi itu hanya bisa diajukan jika ada alasan khusus, misalnya ditemukan bukti baru atau novum. Jadi secara hukum pidana, perkara Nikita Mirzani saat ini sudah berada di tahap yang sangat akhir dalam proses peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya guys, bantu video ini, viralkan. Video ini saya tujukan kepada seluruh majelis hakim, orang-orang penegak hukum di Indonesia ini. Saya sangat berharap banget, ya Allah, bukakanlah pintu hati kalian itu semua, betul-betul menyimak kasus Niki ini. Pantaskah dia mendapat hukuman ini selama 6 tahun ini? Ya Allah, Niki tidak kenal saya, tapi saya kenal Niki. Niki itu adalah orang baik, Pak. Tolong berikanlah Niki kebebasan, ya Allah. Di saat lebaran ini saya merasa sendiri, gimana seandainya lebaran nanti tidak kumpul dengan anak-anaknya, ya Allah. Upaya hukum, banding, kasasi itu mempunyai kekuatan hukum apabila dia sudah ingkrah. Nah, PK upaya hukum luar biasa. Apabila dia hakim PK menyatakan bahwa narapidana ini bebas atau hukumannya kurang, nurun ya. Nah, kalau naik di situ nggak pernah. Kalau PK tuh nggak pernah naik ya. Makanya saya bilang di dalam kasus Nikmir ini, daripada banding atau kasasi ya, mending dia cut dulu, dia PK. Itu ada di video. Coba kalian cek video-video saya. Itu saya bilang, daripada dia melakukan banding atau kasasi, mending lakukan PK. Ini kan ujung-ujungnya mau PK juga, ya kan? Nah, itu. Lebih baik PK. Kalau PK itu nggak pernah sampai naik. Semuanya 4 tahun, naik jadi 10 tahun atau 6 tahun, enggak. PK itu pasti nurun, ya. PK itu pasti nurun.
Kalau nggak ditolak turun dia kayak gitu. Nah di dalam kasus Nikmir ini itu kan bukti sudah kuat yang diajukan jaksa karena pihak dari penasihat hukum mereka itu tidak bisa menyangkal bukti-bukti yang diajukan jaksa. Terlihat di persidangan kemarin, ya kan, mereka apa yang didakwakan beda juga dengan yang dibahasnya. Jadi nggak menyentuh substansi pokok perkaranya. Makanya saya bilang nggak usah banding, nggak usah kasasi, karena ini akan membahayakan terdakwa sendiri. Nah, buktinya apa? Dari 4 tahun naik 6 tahun. Dan terbukti juga TPPU-nya. Kasasi juga ditolak. Menguatkan putusan banding. Nah, sekarang mau PK. Ya kan? Nah, kenapa nggak kemarin aja PK? 4 tahun yang bisa turun. Bisa turun mungkin nanti. Ya? Nah, itu. Ada kok videonya saya bikin. Mendingan PK. Bener. Nah, iya. Bener. Kita tuh nggak mungkin lah mau menyelakakan klien kita, ya kan? Nggak mungkin mau nyelakain klien kita. Saya juga memberikan edukasi ini bukan berpihak, bukan. Udah dari awal saya bilang, saya nggak berpihak kepada Reza Gladys, nggak berpihak kepada Nikita Mirzani, karena saya nggak ada kepentingan di dalam sini. Saya hanya memberikan edukasi yang benar aja. Ini bahwa perkara ini seperti ini, perkara ini. Saya nggak mau membodohi publik kayak gitu, ya. Jalani aja susah hukumannya. Sudah divonis bersalah, hasil kasasinya sudah keluar, ya dinyatakan dia bersalah sebagai terpidana. Sudah tertulis surat? Ya udah biasa kan. Setelah surat kan nanti anak yang dibawa. Itu biasa. Tidak apa-apa enggak? Tinggalkanlah permainan lama itu. Yang ada sekarang menyadari bahwa jangan sekarang setelah dia dia melihat dan merasakan keputusan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini adil, karena pelapor juga butuh keadilan. Jangan kalau tentang bagi dia merasa tidak adil, pemerintah yang disalahkan, APH yang disalahkan, nggak bener gitu ya. Sudah, aku sih malas sebetulnya komentar ini, cuman agak ini agak ngeselin gitu ya. Kalau misalnya semua orang yang dihukum lalu tidak merasa bersalah, ya semua orang aja bikin surat lapor ke Pak Presiden, jangan dia sendiri. Itu aja sih. Tapi di bulan baik ini dari baik nggak sih dari Pak Presiden? Buat siapa? Nggak ada lah. Dia juga bisa berdoa sendiri buat diri dia. Kak sudah menerka sebelumnya nggak sih kalau kasus ini bakalan dibawa? Dari awal divonis juga sebetulnya dia harusnya bersyukur ya, cuma divonis 4 tahun, lalu banding naik lagi, ya sudah. Karena bisa bilang apa? Tapi itu ada komunikasi sama Dokter Reza sendiri setelah hasil kasasi. Saya sama Dokter Reza itu hampir tidak pernah membicarakan kasus ya, karena kita sudah mohon teman-teman aja yang bertanya, jadi saya jawab nggak pernah. Saya sama Dokter Reza boleh ditanya, tidak pernah membahas masalah kasus. Karena buat Reza, psikologinya Reza ini bukan berapa lama dia dihukum. Yang penting dia dinyatakan bersalah, ya sudah, itu memang ujian. Efek jerah ya Pak? Efek jerah, jangan pada saat dia memeras dia lupa. Ya. Setelah sekarang merasa terkriminalisasi. Tidak ada yang tidak mungkin untuk mencari keadilan itu. Karena kita tahu sendiri ya, yang pertama kali mendekati Nikita Mirzani itu adalah pihak sana. Yang berusaha untuk menghubungi Nikita Mirzani adalah pihak sana. Pun demikian dengan Doktif, itu sebenarnya juga sudah didekati juga tawaran-tawaran yang diberikan oleh pihak mereka. Ya, tidak diambil itu guys. Karena mungkin Doktif tahu apabila diambil bisa terkena jebakan Batman. Ini yang mereka tidak gaung-gaungkan. Yang mereka gaungkan adalah yang tadi saya bilang, keputusannya udah ingkrah. Saya melihat pasti akan mengajukan PK, tapi akan ada jeda waktu dulu untuk mereka mengumpulkan bukti baru. Masih di tahun ini juga, ini bisa mereka ajukan nanti, karena saya melihat di tahun ini juga nanti akan ada bukti baru yang bisa mereka ajukan para tim lawyer Nikita Mirzani. Dan ini masih ada kemungkinan besar untuk bebas.